Pendeta Yuda adalah sosok yang menantang langit. Ia menghina kitab suci, meremehkan keberadaan Allah, dan dengan angkuh membakar Al-Quran di hadapan publik demi membuktikan keyakinannya. Tapi takdir punya cara sendiri untuk membungkam kesombongan manusia. Api yang ia nyalakan berbalik melahap tubuhnya, meninggalkan jeritan terakhir yang mengguncang dunia. Ternyata, Allah itu benar ada. Kisah ini bukan sekadar tragedi, tapi peringatan nyata bahwa azab bisa turun seketika, kepada siapa saja yang bermain-main dengan hal suci. Pendeta Yuda adalah sosok yang dikenal luas di kalangan jemaatnya, bukan karena kebaikan atau kelembutannya, melainkan karena sikap angkuhnya yang tak tertandingi. Di atas mimbar gerejanya yang megah, ia berdiri dengan penuh percaya diri, seakan-akan telah memegang seluruh kunci surga. Ucapannya lantang, penuh semangat, tapi syarat dengan kebencian. Ia tak segan-segan menjelekkan keyakinan lain, mencemooh simbol-simbol agama yang bukan bagian dari ajarannya. Para pengikutnya sebagian bersorak, sebagian lain terdiam, bingung antara membenarkan atau sekadar terpaksa mengikuti. Dalam khutbah-khutbahnya, Yuda seringkali menyebut bahwa tidak ada kebenaran lain di luar apa yang ia ajarkan. Ia menyebut para pemeluk agama lain sebagai sesat, tertipu oleh doktrin palsu, dan layak dihukum di akhirat. Kitab-kitab suci yang bukan miliknya ia anggap sebagai tulisan manusia biasa yang penuh kebohongan. Ia bahkan sering menyebut nama-nama nabi dari agama lain dengan nada merendahkan, seolah-olah hanya nabi dari keyakinannya yang pantas dihormati. Ini membuat banyak orang di luar gerejanya merasa tersinggung dan marah, tetapi Yuda tak peduli. Yang membuatnya semakin kontroversial adalah ucapannya tentang Al-Quran. Di hadapan jemaat, ia sering berkata bahwa Al-Quran hanyalah salinan dari ajaran sebelumnya, penuh kontradiksi dan tidak layak dipercaya. Ia bahkan pernah berkata bahwa jika benar Al-Quran itu dari Tuhan, maka Tuhan itu lemah karena membiarkan kitabnya dicaci dan ditertawakan. Ucapan seperti itu tentu saja menyulut kemarahan banyak pihak. Namun, bagi Yuda, semakin banyak yang marah, semakin ia merasa benar. Ia menikmati sensasi menjadi pusat perhatian, bahkan jika itu dalam bentuk kontroversi. Di balik sorot matanya yang tajam, tersimpan kesombongan yang luar biasa. Ia merasa dirinya adalah pembela kebenaran sejati, satu-satunya yang memahami maksud Tuhan. Yuda tak pernah mau berdialog secara terbuka dengan tokoh-tokoh agama lain. Ia merasa diskusi lintas keyakinan hanya akan melemahkan iman para pengikutnya. Baginya, segala yang berbeda adalah ancaman. Maka ia memilih jalan konfrontasi, bukan toleransi. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap pluralisme, dan secara perlahan menebar benih kebencian di antara umat. Banyak tokoh agama dari berbagai latar belakang mencoba mengingatkan Yuda. Mereka datang dengan damai, mengajaknya berdiskusi secara ilmiah dan terbuka. Namun Yuda menolak mentah-mentah. Ia menyebut para utusan itu sebagai domba-domba tersesat yang ingin menyeretnya ke jurang kegelapan. Bahkan ada satu waktu ketika seorang ulama muda datang dengan niat baik untuk mengajak Yuda berdialog, ia justru diusir dengan kata-kata kasar. "Kalian semua penyembah hayalan," kata Yuda. "Tuhan kalian itu hanya ilusi yang diciptakan agar kalian tunduk." Tentu saja, sikap seperti ini bukan tanpa dampak. Banyak pengikut Yuda mulai merasa resah. Mereka yang dulu setia, kini mulai mempertanyakan ajaran yang mereka terima. Namun, ada juga yang tetap buta, larut dalam pesona harisma sang pendeta. Mereka percaya bahwa Yuda adalah utusan kebenaran, bahkan ada yang mulai memujanya melebihi nabi. Fanatisme ini semakin menguat seiring dengan provokasi-provokasi yang terus dilontarkan Yuda setiap minggunya. Ia seolah menikmati peran sebagai pembakar emosi umat beragama. Namun di balik semua itu, alam semesta seakan mulai mencatat segala kesombongan yang ditebarkan Yuda. Langit yang diam bukan berarti tak peduli. Bumi yang tak bergemuruh bukan berarti setuju. Dan Allah, nama yang terus ia hujat, menyaksikan segalanya dalam kesabaran yang tak terbatas. Ketika manusia terus menguji batas kesombongannya, maka tak ada yang tahu kapan titik puncak akan tercapai. Dan bagi Yuda, saat itu akan segera tiba. Sebuah azab yang kelak akan menjadi peringatan, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi siapapun yang mengira bahwa Allah hanyalah mitos yang bisa dipermainkan. Setelah berbagai khutbah provokatif yang dilontarkannya, pendeta Yuda mulai merasa dirinya tak terkalahkan. Ia melihat kontroversi bukan sebagai masalah, melainkan sebagai senjata untuk memperluas pengaruh. Makin banyak yang membenci, makin besar pula namanya dikenal. Dalam pikirannya, semakin keras ia menyerang keyakinan lain, semakin terbukti kebenaran ajarannya sendiri.
Maka ia pun merancang sesuatu yang lebih besar, sebuah panggung debat terbuka yang akan ia gunakan untuk meruntuhkan kepercayaan umat Islam. Ia menyiapkan diri dengan berbagai argumen yang disusunnya sendiri, bukan untuk memahami lawan, tapi untuk mempermalukan dan menjatuhkan. Debat itu akhirnya terwujud, diadakan di sebuah aula besar dan disiarkan secara langsung melalui berbagai media sosial. Penonton datang dari berbagai kalangan, baik pendukung Yuda maupun mereka yang penasaran dengan keberaniannya. Seorang cendekiawan Muslim yang terkenal dengan sikap lembut dan tolerannya diundang sebagai lawan debat. Namun, Yuda tidak datang untuk berdialog, ia datang untuk menyerang. Sejak menit pertama, ia langsung menggiring topik pada konsep ketuhanan dalam Islam. Ia menyindir nama Allah berulang-ulang, dengan nada mengejek dan tak sopan. Jika Allah kalian benar-benar ada, mengapa ia tidak turun tangan saat kitabnya dihina? Apakah ia tuli atau hanya hayalan semata? Katanya lantang. Suasana debat pun mulai memanas. Sang cendekiawan Muslim berusaha tenang, menjawab dengan argumentasi logis dan etis, namun Yuda tak memberi ruang. Ia memotong pembicaraan, mencemooh, bahkan menertawakan jawaban lawannya. Penonton mulai riuh, sebagian tersinggung, sebagian terdiam dalam kekagetan. Namun yang paling menyesakan adalah bagaimana Yuda menantang langit secara terang-terangan. Ia berdiri dan berkata, "Jika Allah itu Maha Kuasa, aku tantang dia untuk menghentikanku malam ini juga. Aku berdiri di sini, menghinanya, menistakan kitabnya, dan lihat, aku tetap hidup." Kalimat itu mengguncang ruangan. Banyak yang menundukkan kepala, tak sanggup mendengar ejekan sebesar itu dilontarkan oleh mulut manusia. Tak sedikit dari jemaat yang hadir tampak gelisah. Bahkan beberapa dari pengikut setia Yuda sendiri mulai menunjukkan raut ketakutan. Kata-kata yang keluar dari mulut pendeta mereka bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, tapi sudah menjurus pada penistaan terang-terangan. Namun, Yuda tidak peduli. Ia merasa sedang membuktikan sesuatu yang besar, bahwa dirinya di atas kuasa yang selama ini diagungkan oleh umat lain. Ia menantang petir, menantang api, menantang segala bentuk keajaiban. Dengan tangan terentang, ia menatap langit aula dan berkata, "Turunlah wahai Allah kalian, jika kau benar-benar ada." Satu persatu penonton mulai meninggalkan ruangan, tak kuat menyaksikan kesombongan itu. Setelah debat usai, rekaman video pernyataan Yuda segera menyebar di internet. Banyak pihak mengecam keras, tidak hanya dari kalangan Muslim, tapi juga dari lintas agama yang menjunjung etika dan toleransi. Namun Yuda justru semakin besar kepala. Ia menganggap kritik itu sebagai bentuk ketakutan orang-orang terhadap keberaniannya. Ia membuat unggahan tambahan di media sosial, menyebut dirinya sebagai pembuka mata umat yang tertipu. "Saya hanya bicara fakta. Kalau Allah itu benar ada, silakan buktikan. Saya di sini, hidup, menantangnya, dan tetap kuat," tulisnya di laman resminya. Kalimat-kalimat itu menuai gelombang kemarahan dan kecaman, tapi juga memancing lebih banyak penonton penasaran. Keberaniannya yang keterlaluan berubah menjadi sebuah bentuk ujian, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi umat yang melihatnya. Banyak yang merasa terguncang melihat bagaimana seseorang bisa begitu berani menantang kuasa ilahi. Namun, mereka yang beriman tahu bahwa Allah tidak bekerja sesuai dengan kehendak manusia. Tidak setiap hujatan dibalas dengan azab seketika. Kadang, Allah memberi waktu agar manusia benar-benar sadar, atau agar ia tenggelam dalam kesombongannya hingga titik tak bisa kembali. Dalam diam, langit menyimpan murka. Dalam tenang, bumi menanti saatnya bicara. Namun, Yuda terus melaju tanpa rem. Ujian keyakinan ini bukan lagi sekadar retorika, melainkan sudah menjadi pertaruhan besar antara kesombongan manusia dan kebesaran Allah. Dan dalam sejarah manusia, tak pernah ada yang menang dalam pertaruhan semacam itu. Yuda mungkin merasa ia sedang menguji kepercayaan orang lain, tetapi sebenarnya, ia sedang menguji nasibnya sendiri. Sebuah nasib yang dalam waktu tak lama lagi, akan mengantarkannya menuju kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Kenyataan bahwa Allah yang ia hina itu benar-benar ada, dan melihat segala ucapannya dengan mata yang tak pernah tidur. Pendeta Yuda semakin merasa berada di puncak kemenangan setelah debat terbuka itu. Namanya semakin dikenal, dan pengikutnya semakin banyak, meskipun sebagian besar dari mereka hanya mengagumi keberaniannya dalam menantang keyakinan lain. Keberanian itu, menurut Yuda, adalah tanda bahwa ia telah menemukan kebenaran sejati, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang berani berpikir di luar batas ajaran yang telah diwariskan oleh para pemimpin agama lain. Namun, di balik rasa bangganya, ada satu niat besar yang ia pendam, sebuah niat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Yuda bertekad untuk melakukan sesuatu yang lebih ekstrim,
Sesuatu yang akan membuktikan kepada dunia bahwa Allah, yang selama ini ia hina, sebenarnya tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Rencana Yuda mulai terbentuk dengan jelas dalam benaknya. Ia memutuskan untuk melakukan pembakaran Al-Quran secara terbuka di hadapan pengikutnya dan media massa. Baginya, ini adalah langkah terakhir untuk membuktikan bahwa Tuhan yang diyakini oleh umat Islam hanyalah hayalan belaka. Jika Allah benar ada, pikirnya, maka dia pasti akan menghentikan saya, mencegah saya untuk membakar kitabnya. Jika saya tetap hidup, itu berarti Allah tidak berdaya, dan jika saya mati, itu berarti saya benar-benar telah membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada Tuhan yang mengatur kehidupan ini. Ia merasa bahwa ini adalah momen yang menentukan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat manusia secara keseluruhan. Yuda mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Ia memilih sebuah lokasi yang strategis, sebuah lapangan terbuka di tengah kota, tempat yang mudah dijangkau oleh media dan para pengikutnya. Dia mengundang wartawan dan tokoh masyarakat untuk hadir, dengan janji akan memberikan sebuah kejutan besar. Selama beberapa hari, ia mengumumkan rencananya melalui berbagai saluran media sosial dan memasang spanduk-spanduk yang mengundang orang untuk hadir. Ia menjelaskan bahwa pada hari yang telah ditentukan, ia akan membakar Al-Quran, sebagai bukti bahwa kitab itu tidak memiliki kekuatan gaib apapun. Banyak yang marah dan mengutuknya, tetapi Yuda merasa itu justru semakin menguatkan tekadnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Lapangan itu dipenuhi oleh orang-orang, baik yang datang untuk mendukung maupun untuk mengkritik. Sebagian besar datang dengan rasa penasaran, ingin melihat apa yang akan terjadi. Di tengah kerumunan, Yuda berdiri tegak di depan sebuah meja kayu yang sudah disiapkan, dengan sebuah Al-Quran yang diletakkan di atasnya. Beberapa wartawan mulai merekam kejadian tersebut, mengarahkan kamera ke Yuda dan ke Al-Quran yang terletak di meja. Dalam hati Yuda, ada perasaan berdebar. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Ia merasa seluruh dunia sedang memperhatikannya, dan ia harus membuktikan bahwa ia benar. Dengan sebuah senyum penuh keyakinan, Yuda mengambil sebatang korek api dari sakunya. Ia menatap Al-Quran yang terbuka di atas meja, lalu perlahan-lahan menyalakan korek itu. Api yang kecil mulai menyala, dan ia mendekatkan nyala api itu ke halaman pertama dari kitab suci tersebut. Saat api mulai membakar kertas, suara desisan mulai terdengar, dan aroma terbakar mulai memenuhi udara. Para penonton terdiam, beberapa di antaranya menahan napas, sementara yang lain mulai menyuarakan kecaman dan protes. Namun Yuda tidak peduli, ia terus menatap api yang mulai merembet ke halaman-halaman lainnya. Tidak ada yang bisa menghalangi saya, pikirnya dengan puas. Jika Allah ada, dia akan menghentikan saya sekarang juga. Namun, seiring dengan membesarnya api, ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Seperti ada angin yang datang tiba-tiba, mengguncang lapangan dan membuat api itu melompat-lompat, seolah-olah hidup. Yuda merasa sedikit terganggu, namun ia tetap tidak menggubrisnya. Begitu api membakar bagian atas Al-Quran, tiba-tiba ada perasaan aneh yang mulai merasuki tubuhnya. Kepanikan mulai menyusup ke dalam dirinya, namun ia berusaha menenangkan diri. Ini hanya kebetulan, pikirnya. Tetapi saat api semakin besar, ia mulai merasakan panas yang luar biasa. Ia merasa kulitnya mulai terbakar, tubuhnya seperti terperangkap dalam api yang tak terkendali. Orang-orang mulai berteriak panik, namun Yuda tetap bertahan, tidak mau menunjukkan rasa takutnya. Tiba-tiba, angin yang sebelumnya hanya mengibas-ngibaskan api kini berubah menjadi angin yang sangat kencang. Api itu tidak hanya membakar Al-Quran, tetapi juga membalik arah, seolah-olah ia memiliki kehidupan sendiri. Dalam sekejap, api yang tadinya hanya membakar kitab itu kini melesat ke arah tubuh Yuda, menyambar jaketnya, lalu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Yuda terkejut, merasakan panas yang luar biasa. Dalam keadaan kebingungan dan ketakutan, ia berusaha untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya, tetapi sia-sia. Setiap kali ia berusaha mengusap tubuhnya, api itu justru semakin menyala, seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi upayanya untuk berhenti. Orang-orang di sekitar mulai berlarian, panik, dan berteriak meminta pertolongan. Namun api itu terlalu cepat, terlalu kuat. Yuda terjatuh ke tanah, meronta-ronta, tetapi semakin ia berusaha melawan, semakin besar pula api itu. Jeritannya memenuhi udara, namun tidak ada yang bisa menghentikan api yang terus melahap tubuhnya. Allah, ternyata benar. Dia ada, teriaknya dalam kesakitan, saat tubuhnya mulai menghitam dan melepuh. Kejadian ini menjadi momen yang tak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang hadir di sana. Sebuah peringatan yang keras tentang kekuasaan yang tak bisa ditantang oleh siapapun,
tidak peduli seberapa besar kesombongan yang dimiliki. Hari itu, suasana di lapangan terbuka sangat mencekam. Banyak orang sudah berkumpul sejak pagi, menunggu aksi yang dijanjikan oleh Pendeta Yuda. Para wartawan dari berbagai media hadir lengkap dengan kamera dan mikrofon, siap merekam setiap detik kejadian yang akan berlangsung. Yuda sendiri berdiri di atas panggung kecil yang dibuat darurat, mengenakan jas hitam dan dasi merah, seolah-olah ia hendak menyampaikan pidato kenegaraan. Namun yang akan ia lakukan bukanlah orasi biasa, melainkan tindakan yang sangat provokatif dan mencederai nilai-nilai kesucian umat Islam. Di atas meja kayu kecil di depannya, sebuah Al-Quran diletakkan terbuka, seakan menantang langit untuk membuktikan keberadaan Sang Pencipta. Dengan suara lantang, Yuda berbicara ke mikrofon, menyapa kerumunan yang terbelah antara pendukung dan penentangnya. Ia mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari pembuktian terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Menurutnya, jika Allah benar-benar memiliki kuasa, maka tidak seharusnya kitabnya bisa dibakar begitu saja. Ia menantang kekuatan langit agar menunjukkan kuasanya. Ucapan itu membuat sebagian penonton mulai melafalkan doa dalam hati, merasa bahwa tindakan Yuda sudah melampaui batas kewarasan manusia. Namun Yuda tersenyum sinis, seakan menikmati posisi sebagai pusat perhatian dunia. Ia yakin bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang akan terjadi. Dengan perlahan, ia menyalakan sebatang korek api, lalu mengarahkannya ke halaman Al-Quran yang telah ia siapkan sebelumnya. Api kecil itu menyentuh ujung kertas, dan dalam waktu singkat, kobaran api mulai merambat. Lembar demi lembar terbakar, dan abu mulai berterbangan ke udara. Yuda berdiri dengan penuh kebanggaan, mengangkat tangannya ke udara seakan telah menang dalam pertarungan besar melawan sesuatu yang selama ini hanya ia anggap mitos. Di sekelilingnya, orang-orang mulai berteriak, sebagian mengutuk, sebagian menangis, dan sebagian hanya bisa diam dalam ketegangan yang menyesakkan dada. Kamera-kamera terus merekam, tanpa henti, menyaksikan aksi yang menggemparkan dunia. Beberapa wartawan mendekat untuk mengambil gambar dari sudut yang lebih jelas. Mereka ingin memastikan bahwa momen bersejarah ini terekam dalam kualitas terbaik. Namun mereka juga merasakan ada sesuatu yang aneh. Angin mulai bertiup lebih kencang, dan langit yang sebelumnya cerah mendadak mulai tertutup awan gelap. Daun-daun berterbangan, dan debu mulai berputar-putar di sekitar lapangan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman dan mengambil langkah mundur. Tapi Yuda tetap berdiri kokoh di tengah panggung, seakan tidak menyadari perubahan cuaca yang tiba-tiba itu. Ia terus menyaksikan api membakar kitab suci itu dengan mata yang berbinar penuh kesombongan. Tiba-tiba, api itu bergetar dan membesar secara tidak wajar. Beberapa orang bersaksi bahwa api tersebut tidak lagi menyala ke atas seperti biasanya, melainkan menyamping, seolah mengikuti arah tertentu. Sekejap kemudian, lidah api yang panas itu menyambar jas Yuda dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia terlompat ke belakang karena terkejut, namun api sudah menempel di bajunya, membakar tubuhnya dengan ganas. Ia berusaha memadamkan api itu, memukuli dirinya sendiri, menggulingkan tubuhnya ke tanah, tapi semuanya sia-sia. Api itu bukan api biasa, seolah-olah ia memiliki kesadaran, seperti api hidup yang mengincar dosa dengan presisi surgawi. Kepanikan menyebar. Para wartawan menjatuhkan kamera mereka dan lari terbirit-birit. Para pengikut Yuda saling berteriak histeris, sebagian mencoba menolong, namun tidak berani terlalu dekat karena panas yang luar biasa menyelimuti tubuh sang pendeta. Suara jeritannya menggema di seluruh lapangan, menembus udara dan menggetarkan hati orang-orang yang mendengarnya. Yuda yang tadi berdiri angkuh dan penuh percaya diri, kini menjadi manusia yang tak berdaya, meronta-ronta dalam api yang membakar tanpa ampun. Ia meraung, memanggil nama-nama yang dulu ia hina, termasuk Allah yang kini terasa begitu dekat dalam penderitaannya. Saat tubuhnya terkapar dan kulitnya mulai melepuh, banyak orang mulai menunduk dan menangis. Mereka yang sebelumnya hanya penonton netral kini menggigil ketakutan, merasa menjadi saksi dari azab yang nyata. Salah satu wartawan bahkan menangis sambil tetap merekam, seolah tak ingin melewatkan detik-detik azab ilahi yang sedang berlangsung di hadapannya. Langit kini sepenuhnya gelap, dan petir mulai menyambar di kejauhan. Api baru mulai padam setelah tubuh Yuda nyaris tak lagi bisa dikenali. Dan di sana, di atas tanah yang gosong, hanya tersisa abu dan kepulan asap, sebuah bukti bahwa kesombongan manusia bisa hancur dalam sekejap bila menentang kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa api yang dinyalakan pendeta Yuda akan berbalik menyerangnya. Semuanya terjadi begitu cepat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang membelokkan jalur api dari kitab suci menuju tubuhnya. Api itu tak mengikuti hukum alam seperti biasanya. Alih-alih menjalar naik mengikuti arah angin, nyala api itu melompat ke arah dada Yuda,
menyulut jas dan kemejanya dalam hitungan detik. Kepanikan melanda kerumunan. Beberapa pengikutnya berusaha mendekat, namun hawa panas membuat mereka mundur. Sementara itu, Yuda mulai menjerit, tak percaya bahwa tubuhnya kini menjadi sasaran kobaran api yang awalnya ia kendalikan sendiri. Orang-orang menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. Mulut mereka terbuka, tapi suara seolah tercekat di tenggorokan. Api itu aneh, ia tidak menyebar ke arah lain, hanya terkonsentrasi pada tubuh Yuda. Bahkan rumput di sekitar panggung tidak ikut terbakar, padahal seharusnya api menyebar ke semua arah. Beberapa orang mulai menyebut nama Allah dengan penuh ketakutan, merasa bahwa azab sedang diturunkan secara langsung. Tak sedikit yang berlutut dan memohon ampun, merasa turut bersalah karena telah diam ketika Yuda menghina kitab suci. Mereka yang sebelumnya menyaksikan dengan rasa ingin tahu, kini diliputi rasa ngeri yang mendalam. Tubuh Yuda mulai berubah warna. Kulitnya melepuh dan menghitam, menimbulkan bau daging terbakar yang menyengat dan membuat beberapa orang muntah di tempat. Ia terus berguling-guling di atas panggung, berusaha memadamkan api, namun nyala itu seperti tak bisa dipadamkan. Air yang disiram oleh salah satu pengikutnya tak berpengaruh apapun, seolah-olah api itu tak berasal dari dunia ini. Jeritannya yang mengerikan menggema hingga ke sudut-sudut kota. Wajah yang sebelumnya angkuh kini penuh dengan ketakutan. Ia menatap ke langit yang mulai diselimuti awan hitam, seakan sadar bahwa ada kekuatan lebih besar yang kini tengah murka. Beberapa petugas keamanan yang hadir pun tampak bingung dan takut. Mereka berusaha mendekat, tapi suhu di sekitar tubuh Yuda terlalu panas. Alat pemadam api yang mereka bawa tak berguna. Sementara itu, para wartawan terus merekam, tak mampu berbuat banyak selain mendokumentasikan kejadian yang akan menjadi berita besar ke seluruh penjuru dunia. Salah satu reporter menyebut bahwa ini adalah azab langsung dari langit, dan ucapannya terekam jelas dalam siaran langsung yang terus bergulir di berbagai platform digital. Sebagian penonton mulai berlarian, tidak sanggup menyaksikan penderitaan yang begitu nyata dan mengerikan di hadapan mata mereka. Yuda sendiri kini mulai kehabisan tenaga. Teriakannya berubah menjadi erangan, napasnya tersengal-sengal, dan matanya mulai memerah. Ia mencoba bangkit, merangkak ke pinggir panggung, namun tangan dan kakinya sudah nyaris hangus. Seorang wanita berteriak histeris menyebut nama Allah berkali-kali, sementara seorang pria tua menangis sambil bersujud di tanah, memohon ampun atas segala kelalaian umat manusia. Kepanikan berubah menjadi kesadaran kolektif bahwa ada kekuatan yang tak bisa dilawan oleh manusia manapun. Dan kekuatan itu telah menjadikan tubuh pendeta Yuda sebagai pelajaran nyata bagi siapapun yang berani menistakan kesuciannya. Yang paling menakutkan bukan hanya kobaran api itu, melainkan bagaimana api tersebut seolah memiliki kehendak. Ia tidak menyentuh siapapun selain Yuda. Bahkan meja tempat Al-Quran terbakar tetap utuh setelah kitab itu hangus. Orang-orang yang sebelumnya berdiri di dekat panggung tidak mengalami luka sedikit pun. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin api bisa begitu selektif? Hanya satu jawab yang terasa masuk akal dalam hati para saksi. Ini bukan kebetulan, ini adalah azab yang diturunkan langsung oleh Allah yang murka. Keyakinan itu tumbuh semakin kuat, menghapus keraguan yang sempat tumbuh akibat propaganda Yuda. Api itu akhirnya mulai mereda setelah tubuh Yuda nyaris tak lagi berbentuk. Namun yang tersisa bukanlah kelegaan, melainkan ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Bau gosong masih menyelimuti tempat kejadian. Abu hitam berterbangan di udara, seolah menjadi penanda kehancuran seseorang yang berani menantang kekuasaan ilahi. Seorang pemuda yang menyaksikan dari awal hingga akhir berkata lirih kepada kawannya, barangkali ini cara Allah memperlihatkan kuasanya yang nyata. Kawan di sampingnya hanya mengangguk pelan. Matanya masih menatap nanar ke arah panggung yang kini dipenuhi abu, arang, dan sisa-sisa dari kesombongan seorang manusia bernama Yuda. Tubuh pendeta Yuda kini hampir tak dapat dikenali. Api telah memakan sebagian besar daging dan kulitnya, menyisakan jaringan otot yang menghitam serta tulang-tulang yang tampak mencuat dari sela-sela luka bakar. Namun, keajaiban yang mengerikan itu belum sepenuhnya berhenti. Dalam kondisi sekarat, Yuda masih hidup, terbaring di atas tanah yang hangus, matanya melotot menatap ke langit, seakan mencari jawaban dari sesuatu yang selama ini ia hina. Nafasnya berat, setiap hembusan seperti menimbulkan suara serak dan parau, mengisi udara dengan rasa ngeri dan iba. Namun, tak satu pun berani menyentuhnya, takut ikut terkena murka yang tampak belum sepenuhnya reda. Suara erangannya berubah menjadi jeritan menyayat. Panas. Tolong. Panas sekali, teriaknya, membuat para saksi menutup telinga mereka. Yuda menggeliat, namun tubuhnya yang sudah rusak tak mampu lagi menahan beban nyawa yang kian menipis.
Beberapa orang berusaha mendekat, namun saat tangan mereka mendekati tubuh Yuda, hawa panas menyambar dengan tiba-tiba, membuat mereka terpental ke belakang. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menjaga jasad itu tetap berada dalam penghakiman ilahi. Semakin lama, jeritan itu terdengar semakin dalam, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena munculnya kesadaran bahwa ia telah menantang sesuatu yang seharusnya tidak disentuh oleh manusia manapun. "Aku salah," jerit Yuda tiba-tiba. Suaranya masih kuat, meski tubuhnya sudah hancur. Ia mencoba mengangkat tangannya ke atas, tapi yang terlihat hanya potongan lengan yang menghitam. "Ampun. Allah, ampun," ucapnya kemudian, lirih, namun cukup terdengar oleh mereka yang berada di barisan depan. Orang-orang terdiam. Tak ada yang menyangka bahwa seseorang seangkuh Yuda akan mengucap nama yang selama ini ia hina. Itu adalah jeritan terakhir seorang manusia yang akhirnya memahami bahwa kesombongannya telah mengantarkannya ke ambang neraka, bahkan sebelum napasnya benar-benar terputus. Beberapa orang mulai menangis. Bukan karena iba kepada Yuda, tapi karena mereka menyadari betapa dekatnya azab itu dengan manusia. Tak perlu menunggu di akhirat, bagi yang sombong dan melampaui batas, pembalasan bisa datang seketika, tanpa aba-aba, tanpa peringatan lain. Mereka melihat sendiri bagaimana seorang tokoh yang pernah dielu-elukan, kini tergeletak seperti bangkai tak bernyawa, dengan tubuh yang gosong dan bau hangus yang menusuk. Mereka yang dulunya percaya pada logika dan debat kini mendadak bungkam, seolah tersadar bahwa ada dimensi yang tak bisa disentuh oleh nalar manusia, yaitu kekuasaan mutlak dari Allah yang Maha Perkasa. Yuda tanpa berusaha mengucapkan sesuatu lagi, namun suara itu hanya terdengar seperti rintihan pelan. Lidahnya telah terbakar sebagian, dan mulutnya mengeluarkan darah kental yang menghitam. Ia memutar kepalanya, memandang satu persatu wajah orang-orang yang menyaksikannya. Tatapannya penuh penyesalan, seolah ingin berkata, "Jangan ikuti aku." Tapi tak ada lagi kekuatan dalam dirinya. Dengan perlahan, napas terakhir pun terhembus. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit, dan tubuhnya tak lagi bergerak. Jeritan itu menjadi yang terakhir dari seorang manusia yang hidup dalam kesombongan dan mati dalam azab. Hening menyelimuti tempat itu. Bahkan angin pun seakan berhenti berhembus. Para saksi masih berdiri terpaku, seolah kaki mereka tak sanggup melangkah. Wartawan tak lagi merekam, kamera-kamera kini tertunduk seperti pemiliknya. Tak ada yang bisa menggambarkan kejadian itu dengan kata-kata. Beberapa orang memejamkan mata dan mulai berdoa, bukan untuk Yuda, tetapi untuk keselamatan diri sendiri, agar tak mengikuti jejak sesat dan penuh kebencian seperti yang dilakukan pria itu. Beberapa orang justru terduduk, menangis, karena selama ini mereka turut menyebarkan paham yang sama, dan baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka berjalan di atas jalan yang sangat berbahaya. Langit mendung mulai terbuka, dan sinar matahari yang hangat menembus awan. Seolah alam pun menyatakan bahwa murka telah selesai dijatuhkan. Namun bau daging terbakar masih tertinggal di udara, menjadi pengingat yang tak bisa dilupakan. Seorang pria parubaya yang menyaksikan dari jauh berkata lirih kepada anaknya, "Jangan pernah mencemooh yang suci, Nak. Kau takkan tahu kapan Allah murka," dan saat itu tiba, tak ada tempat untuk bersembunyi. Anak kecil itu hanya mengangguk, memeluk ayahnya erat, karena kini ia paham, tak semua kebebasan berpendapat bisa menyelamatkan manusia dari kemurkaan langit. Tubuh pendeta Yuda terbujur kaku, gosong dan menghitam seperti arang yang baru saja diangkat dari kobaran api. Tak ada lagi sisa kesombongan di wajahnya, hanya ekspresi ngeri yang membeku selamanya. Orang-orang akhirnya berani mendekat, beberapa dengan ragu-ragu menyentuh tanah di sekitarnya, memastikan bahwa api benar-benar telah padam. Namun panasnya masih terasa, seolah sisa-sisa murka Allah enggan benar-benar pergi. Mayat Yuda tidak dibawa ke rumah sakit atau kamar jenazah seperti pada umumnya. Tidak ada yang mau menanggung beban merawat tubuh yang dibakar oleh azab. Bahkan para pengikutnya yang dulu fanatik ini memilih menjauh, menghindari keterlibatan dengan tragedi yang kini dianggap sebagai hukuman dari langit. Pihak berwenang yang datang pun tampak ragu menangani kasus itu. Polisi dan pemadam kebakaran mencoba mencatat kejadian, namun tidak satupun dari mereka mampu menjelaskan bagaimana api bisa menyambar balik dan hanya membakar tubuh Yuda tanpa menyentuh orang lain. Kamera-kamera wartawan yang merekam kejadian itu kini menyimpan bukti nyata yang mengerikan. Tayangan yang memperlihatkan Yuda menantang Allah, membakar Al-Quran, lalu disambar api, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Video itu tak perlu komentar atau narasi tambahan, visualnya sudah cukup menyampaikan pesan, jangan main-main dengan perkara yang suci. Jurnalis dan pakar sains mencoba menganalisis kejadian tersebut, namun mereka terdiam ketika bukti dan logika tak mampu memberi jawaban. Tidak ada bahan kimia,
Tidak ada alat pemantik tersembunyi, tidak ada bukti sabotase. Semua saksi berkata bahwa api seolah hidup, memilih sendiri korbannya, dan mengabaikan yang lain. Bahkan seorang ahli kebakaran dari universitas terkenal mengakui dalam wawancara, secara ilmiah, ini mustahil. Tapi saya melihatnya sendiri, dan saya tidak bisa menjelaskannya. Pernyataan itu menjadi kutipan utama di berbagai media, menguatkan keyakinan bahwa ini bukan kebetulan, melainkan azab. Beberapa hari setelah kejadian, tempat pembakaran itu dibiarkan kosong, tak ada yang berani melintasinya. Penduduk setempat menyebutnya tanah laknat, dan setiap malam, mereka mengaku mendengar suara jeritan dari tempat tersebut. Sejumlah paranormal datang, mencoba membaca energi di lokasi, namun semua pergi dengan wajah pucat dan enggan berkata banyak. Salah satu dari mereka hanya berkata lirih, tempat ini tidak ingin diganggu. Ini tempat yang telah disucikan lewat murka. Bahkan upaya untuk memakamkan jasad Yuda pun penuh kendala. Tanah menolaknya. Beberapa penggali liang kubur merasa gatal, panas, bahkan ada yang jatuh pingsan saat mencoba menggali. Akhirnya, jasad Yuda dikuburkan jauh dari pemukiman, di tempat sunyi yang ditinggalkan orang. Tidak ada batu nisan, tidak ada doa, tidak ada air mata. Ia dikubur seperti bangkai, hanya karena hukum manusia mewajibkan jasad manusia dimakamkan. Namun semua tahu, itu bukan pemakaman biasa. Itu adalah pengasingan dari dunia yang tak lagi mau menerimanya. Bahkan burung-burung pun enggan terbang melintasi tempat peristirahatan terakhirnya. Para pendeta dari gereja tempat Yuda mengabdi pun tak datang. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tindakan Yuda tidak mencerminkan ajaran kasih yang mereka anut, dan mereka menyerahkan urusan Yuda sepenuhnya kepada pengadilan Tuhan. Tragedi kematian Yuda menjadi sorotan global. Beberapa kelompok radikal mencoba memutarbalikkan narasi, menyebutnya rekayasa atau konspirasi. Tapi semakin banyak video dan kesaksian yang membantah itu. Bahkan para pengikut fanatik Yuda mulai tercerai-berai. Sebagian besar menghilang, menghapus akun media sosial mereka, dan berhenti berdakwah. Beberapa di antaranya bahkan datang diam-diam ke masjid, hanya untuk duduk di pojok dan mendengarkan, barangkali mencoba memahami siapa Allah yang selama ini mereka hina. Sebab mereka telah menyaksikan langsung, bahwa murkanya bukan dongeng, dan bahwa kekuatannya bukan retorika. Kematian Yuda bukan hanya mengakhiri hidup seorang pendeta sombong. Ia menjadi simbol kehancuran bagi mereka yang merasa kebal terhadap kebenaran. Ia menjadi bukti nyata bahwa dunia ini bukan tanpa penguasa. Bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, meski mereka menganggap diri mereka suci atau benar. Di balik tragedi itu, ada pesan besar yang ditinggalkan. Jangan pernah meremehkan yang sakral. Dan bagi yang menyaksikan, apalagi yang percaya, peristiwa itu menjadi penguat iman. Bukan karena mereka haus balas dendam, tapi karena mereka telah melihat sendiri bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa. Kematian pendeta Yuda menyisakan gemuruh di berbagai penjuru dunia. Media internasional menyoroti peristiwa tersebut sebagai salah satu kejadian paling mengejutkan dalam sejarah kebebasan beragama. Namun di luar liputan media, dampaknya terasa lebih dalam di hati masyarakat. Orang-orang yang sebelumnya tidak percaya pada eksistensi kekuatan ilahi kini mulai bertanya-tanya. Video yang memperlihatkan Yuda membakar Al-Quran lalu disambar api menjadi viral di berbagai platform digital. Dalam waktu kurang dari 24 jam, jutaan orang telah menontonnya, membagikan, dan memberikan komentar yang didominasi rasa takut dan takjub. Banyak netizen yang awalnya menertawakan agama, kini mulai menghapus unggahan-unggahan lama mereka yang bersifat menghina. Bahkan akun-akun ateis yang populer mendadak menghilang, seolah mereka merasa telah menyeberangi batas yang seharusnya tidak disentuh. Di beberapa negara, diskusi-diskusi publik mulai membahas kembali peran agama dan keberadaan Tuhan. Beberapa saluran berita bahkan mengundang ustaz, imam, dan ahli teologi untuk menjelaskan fenomena ini secara spiritual. Kata Allah mendadak kembali menggema di berbagai ruang diskusi, dan bukan sedikit yang mulai merasa tergugah untuk meneliti lebih dalam isi Al-Quran. Di kalangan para pengikut Yuda, perpecahan mulai muncul. Sebagian menolak mempercayai kebenaran video itu, menyebutnya manipulasi teknologi, deepfake, atau rekayasa media. Namun sebagian lainnya tak kuasa menepis kenyataan yang telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Salah satu mantan pengikut fanatik Yuda bahkan menangis dalam sebuah wawancara, mengatakan bahwa ia melihat dengan jelas bagaimana api melompat dari kitab ke tubuh Yuda, seolah memiliki niat sendiri. Saya pikir itu dongeng selama ini, tapi saya melihatnya. Api itu seperti hidup, seperti diperintah, katanya gemetar.
fenomena tobat massal mulai terlihat. Di kota tempat kejadian itu berlangsung, banyak orang yang mendatangi masjid untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Mereka datang tidak dengan sombong atau ingin berdebat, melainkan dengan hati yang gemetar dan penuh pertanyaan. Masjid-masjid mulai dipenuhi wajah-wajah asing yang diam dan mematung saat mendengar lantunan ayat suci. Seorang imam bahkan berkata, "Seumur hidup saya berdakwah, baru kali ini saya melihat orang masuk Islam karena melihat azab secara langsung. Ini bukan dakwah biasa. Ini adalah efek dari peringatan yang tak bisa dibantah oleh retorika atau debat logika." Di media sosial, tagar azab Yuda, kebenaran Allah, dan tobat kini menjadi tren. Video rekaman kejadian itu bahkan digunakan oleh beberapa ulama untuk mengingatkan jamaahnya agar tidak bermain-main dengan agama. Beberapa pendeta yang dulunya dekat dengan Yuda mulai mengeluarkan pernyataan maaf dan mengajak umat mereka untuk menahan diri dalam menyampaikan kritik terhadap keyakinan lain. Kita telah melihat bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Kita telah menyaksikan bahwa Tuhan, dengan nama apapun ia disebut, tidak diam saat kitab sucinya dinistakan, ujar seorang pendeta tua yang dikenal moderat. Masyarakat internasional pun mulai mempertimbangkan kembali tentang pentingnya toleransi antariman. Pemerintah beberapa negara menerbitkan edaran untuk menghentikan aksi-aksi provokatif yang menistakan kitab suci, agar tidak memicu kejadian serupa. Sebagian menganggap tindakan itu sebagai bentuk pengendalian sosial, namun bagi mereka yang percaya, itu adalah bentuk peringatan sebelum azab yang lebih besar datang.